Afwardana, dan kita akan mendengarkan jawaban daripada saudara Lofi mengenai tentang dewasa belajar akid. Langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sebelumnya saya mohon izin bang kepada abang untuk khusus Darullah sini sebagai narasumber yang saya terjun pada malam ini. Jadi pandangan saya di sini dinilai dengan kepala mengenai tentang akidah. Nah, kalau kita berbicara tentang akidah, artinya itu kan adalah sebuah keyakinan kita terhadap Tuhan yang Maha Esa. Nah, seperti itu. Baik agama Islam, Hindu, dan lain sebagainya. Betul. Jadi, di sini saya ingin menanyakan menurut pandangan abang sendiri ya terkait dengan akidah serta penerapan dalam kehidupan sehari-hari, menurut abang bagaimana? Ya, menurut saya begini, kalau akidah itu kan tentang keyakinan seseorang terhadap Tuhannya ataupun terhadap Rabbnya. Jadi ketika seseorang itu tidak ada dalam dirinya, tercantumkan atau tertanamkan dalam diri akidah itu, maka keislamannya ataupun kepercayaannya itu akan ditanyakan. Nah, seperti itu pandangannya menurut saya. Nah, baik bang. Jadi kan kategori ataupun kata yang mengatakan bahwa iman dan Islam itu berbeda, makanya seperti itu. Jadi menurut pandangan apa sendiri lah, perbedaan antara iman dan Islam itu bagaimana? Sedikit. Ya, menurut saya iman itu kan bagaimana kita mempercayai kepada Allah Subhanahu wa taala, mempercayai malaikat-malaikatnya, mempercayai kitab-kitabnya. Kalau Islam itu kan hanya sekedar anutan yang kita anut. Percuma kita mempunyai agama yang bernama Islam tapi tidak mempunyai iman, untuk apa? Nah, sama aja kalau di masyarakat sekitar itu dibilang hanya Islam KTP karena dia tidak mempunyai iman dalam hatinya. Seperti itu ya. Nah, pada poin yang kedua, ya ini masih tentang akidah. Jadi pertanyaan saya di sini tentang keyakinan abang yang paling mendasar tentang keberadaan Tuhan itu yang Maha Kuasa. Apakah abang sendiri tahu, ya kan, keberadaan Tuhan itu bagaimana, bentuk dan rupanya bagaimana, seperti itu? Kalau menurut saya tidak tahu lah bagaimana bentuk Tuhan itu. Karena saya mempercayai Tuhan itu dari Quran Surah Al-Ikhlas dari ayat 1 sampai 3 yang katanya qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa ataupun satu. Allahu samad. Baru lam yalid wa lam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Nah, seperti itu. Jadi Allah itu ataupun Tuhan kita agama Islam tidak bisa kita teka-teka bagaimana wujud rupanya, bagaimana bentuknya. Nah, seperti itu. Berarti dalam artian di sini kita juga tidak bisa menambah bentuk Tuhan itu sebagai bentuk kayak seperti ini atau seperti ini, tidak bisa, kita bisa ya. Dalam artian berarti di sini kita tidak tahu asli Tuhan itu bagaimana, seperti itu. Dan menurut abang sendiri dari persoalan yang saya tanya tadi, keyakinan apa yang paling mendasar kira-kira contoh atau perlakuan yang cocok dalam kenyataan yang abang sampaikan bagaimana tentang keyakinan mendasar abang terhadap Tuhan abang yang Maha Esa seperti itu? Kalau dari pandangan abang, kita teracu dari nama-nama Allah ataupun nama-nama indah yang ada 99. Salah satunya ada yang namanya Al-Afu, yaitu pemaaf. Allah itu maaf ataupun maaf pengampun. Jika ada seseorang hambanya berbuat salah, pasti kalau kita yakin memang Allah itu ada, pasti Allah akan memaafkan kita. Nah, seperti halnya kita berdoa. Ketika kita berdoa, kita pasti dianjurkan sama Rasulullah untuk menyebut-nyebut nama Allah ini yang 99, ya Rahman, ya Rahim, ya kita dikabulkan seperti itu. Artinya perlakuan yang lebih mendasar itu juga dilakukan dengan cara kita menghapus dan berdoa kepada Allah seperti itu. Oke bang, pertanyaan selanjutnya itu bagaimana ketika abang menjelaskan kebutuhan abang itu ke dalam suatu konteks keyakinan agama atau spiritual? Menurut abang itu bagaimana? Kalau saya menjelaskannya atau mencontohkan Islam orang, jadi simpel aja, seperti salah satu nama Asmaul Husna tadi, yang salah satunya Al-Afu, artinya pemaaf. Ketika Allah menyuruh kita memaafkan seseorang dengan segala sesuatu kesalahan yang dibuatnya, maka kita harus berusaha untuk memaafkannya. Jadi jika ada salah satu teman kita yang berbuat salah, kita harus lebih legowo untuk memaafkannya. Jangan apa-apa dibawa pakai emosi, pakai otot. Pakai otak dulu baru otot, seperti itu. Jadi gini bang, memang kita, ya saya pun sependapat dengan apa yang abang sampaikan dari pertanyaan saya tadi ya. Akan tetapi kan memang sekarang ini banyak orang yang tadinya tidak mau mendahulukan matanya daripada otaknya, seperti itu kan. Karena lebih mengutamakan otot daripada otak. Karena kan gini, eksekusi itu lebih langsung seperti itu. Ketika orang bermasalah, dia langsung misalkan berpoin seperti itu, itu bagaimana menurut abang sendiri?
Kalau menurut saya menyikapi itu, ketika kita melihat situasi di lapangan seperti itu, kita sebagai orang yang waras ataupun sebagai orang yang tahu agama, akal kita sehat, kita datangi orang seperti itu. Kita berusaha memberi dia pengertian ataupun contoh lah bagaimana situasi yang baik untuk menyelesaikan suatu masalah, tidak memakai otot. Nah, seperti itu. Oke, baik dokter. Oke bang, ini mungkin pertanyaan terakhir ya dari saya. Bagaimana abang sendiri itu memandang konsep kebaikan dan kejahatan itu di dalam kerangka kehidupan abang sendiri? Karena kan kalau kita ketahui sekarang ini kan, ya maaf-maafnya di dalam kehidupan nyatanya kan kita sendiri dengan agama pergaulan udah sekarang kan udah luar batas dari kira apa dari agama seperti itu. Nah, dari pandangan abang itu bagaimana cara menyikapi masalah kebaikan dan kejahatan yang dilakukan anak-anak muda zaman sekarang seperti ini? Kalau menurut abang ini, dalam diri abang ataupun dari logika abang, kebaikan ataupun kejahatan itu sama. Kenapa abang bilang sama? Karena dikala orang melakukan kebaikan, pasti ada sesuatu yang membuat dia baik. Pasti karena dia pernah jahat sama orang, makanya dia baik. Begitu juga orang jahat. Dan mungkin orang bisa jahat tidak mempunyai alasan yang tertentu. Kadang dikala apapun, kadang ada orang yang jahat karena kebaikannya tidak dihargai. Nah, seperti itu. Berarti cara mandang kita itu tidak langsung bisa terus menuduh orang yang tadinya jahat seperti bukan jahat ya, Seperti itu. artinya kan ada landasan tersendiri, ada alasan tersendiri mengapa orang itu melakukan kejahatan seperti itu kan, yang tadinya kita pernah baik sekali jadi buruk seperti itu kan pasti ada dasar sendiri juga. Jadi menurut abang sendiri lah, kira-kira dari kebaikan ataupun kejahatan yang secara langsung atau pandang dalam menyikapi hal tersebut itu contoh eksekusi nyata yang kita dapat lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu bagaimana? Ya simpel aja. Seperti halnya kalau misalnya ada orang gibah gibah itu kan termasuk dalam bentuk kejahatan. Jadi kita menegurnya saja. Udah, jangan kita gibahi orang. Nggak enak nanti didengar. Lebih baik kita bicara yang baik-baik aja. Nah, seperti itu. Berarti secara langsung kita langsung menegur orangnya. orang yang tadinya melakukan hal yang buruk atau seperti yang baik ya. Baik. Mungkin ya sekian untuk pertanyaan yang dapat saya ajukan kepada abang mengenai kami tiga. Ya barangkali jika terdapat kesalahan dalam pertanyaan yang saya ajukan kepada abang, saya mohon maaf soal itu. Karena pada intinya kan kita dalam kondisi belajar seperti itu. Terima kasih untuk waktunya bang. Ya, sama-sama. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selesai sudah video wawancara kami hari ini dengan narasumber Muhammad Ausia Fuardana yang bertemakan Dewasa Belajar Akidah. Dan jangan lupa subscribe channel ini dan like sebanyaknya untuk video kami. Saya Yola dan partner saya Inggit. kami berdua menjadi diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Nah.